Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang bagaimana menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam bentuk jurnal monolog atau diskusi dengan diri sendiri. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan guru di SMK Negeri 3 Bangkalan dengan cara memanfaatkan waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu kelompok MGMPS dan komunitas praktisi. Komunitas praktisi kami buat dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi guru yang pertemuannya dilaksanakan setiap seminggu sekali. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi kepada semua anggota komunitas rekan guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar bagaimana cara mengambil keputusan. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebagai makhluk sosial dan pemimpin pembelajaran dalam pengambilan sebuah keputusan, tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan untuk mengetahui, kita dapat melakukan langkah awal dengan mengidentifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada dalam modul ini. Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, saya merasa terbantu sekali dengan penjelasan materi dari modul 3.1. Karena dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema tetapi belum bisa memanage sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada murid. Melalui semua materi yang telah dipelajari dari modul ini, sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif
sehingga membuat orang-orang di lingkungan sekitar merasa nyaman dan aman. Hal ini dilakukan untuk memerdekakan murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah adalah rekan guru, guru BK, dan kepala sekolah yang merupakan penanggung jawab maupun pengambil keputusan tertinggi yang ada di sekolah, serta untuk mendampingi saya apakah langkah-langkah yang akan saya ambil tersebut sudah tepat dan efektif. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dan refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktikkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu di lembaga pendidikan, dilema etika adalah sebuah kasus yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya, namun bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan kehidupan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika, karena ini bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi. Terjadinya suatu kejadian yang artinya ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Demikian jurnal monolog saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.